Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik SMK Negeri 1 Baru, khususnya kelas 12 dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Dan materi kita pada hari ini masih seputar iman kepada hari akhir. Tentunya ini adalah bagian yang kedua. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang hendak kita capai pada pertemuan ini ada dua. Yang pertama adalah setelah kita belajar, kita diharapkan mampu menganalisis hikmah beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang kedua, mampu menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap hari akhir. Yang pertama yang harus kita ketahui pada pertemuan ini adalah kewajiban beriman kepada hari akhir. Hal ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ayat ini adalah ayat yang sangat populer dan mungkin Ananda semua sudah menghafal ayat ini karena ayat ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat yang keempat. Di dalam ayat ini ditegaskan wabil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Di sini menunjukkan bahwa sebagai orang yang beriman, kita harus yakin, tidak boleh ada keraguan sedikit pun, bahwa setelah manusia meninggal, maka dia akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di sebuah alam yang disebut dengan alam akhir. Selanjutnya, kita kembali akan mengkaji ayat yang menjelaskan tentang hari kiamat yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang hari kiamat atau hari akhirat. Menurut Abdul Qasim, dalam tulisannya yang berjudul Konsepsi Makna Hari Kiamat dalam Tafsir Al-Quran, ini ditulis dalam jurnal studi Al-Quran dan Tafsir Universitas Pajajaran. Di dalam penelitiannya dia menemukan bahwa ayat Al-Quran yang mengandung metafora hari kiamat itu tersebut sebanyak 97 ayat di dalam Al-Quran yang tersebar di dalam 49 surah. Jadi ada 97 ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang hari kiamat beserta bentuk-bentuknya. Dari ayat yang ke-97 inilah kemudian lahir nama-nama lain daripada hari kiamat. Nah, inilah nama-nama lain yang hari kiamat. Nama-nama lain hari kiamat yang akan kita jelaskan pada bagian ini. Yang pertama, hari kiamat itu sering disebut dengan Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Nah, ini terdapat dalam Al-Quran. Wa qala alladhina utul ilma wal iman laqad labithtum fi kitabillah ila yaumil ba'ts. Nah, sungguh kamu telah berdiam di dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Ini surah Ar-Rum ayat 56. Jadi orang-orang yang meninggal sekarang, dia sedang berada di alam perantaraan dunia dan akhirat. Yang namanya alam barzakh. Dan dia akan dibangkitkan pada Yaumul Ba'ats atau hari berbangkit. Ini surah Ar-Rum ayat 56 yang menjelaskan. Yang kedua, nama lain dari hari kiamat itu disebut dengan Yaumul Hisab, hari perhitungan. Ini sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya.
Nah, di dalam Al-Quran disebutkan hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan. Selanjutnya, yang ketiga, nama lain dari hari kiamat itu adalah Yaumuddin, hari pembalasan. Ini juga sangat populer, biar anak SD juga hafal. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ini dalam surah Al-Fatihah ayat 4. Selalu kita sebut ketika kita salat. Yang selanjutnya nama hari kiamat juga sering disebut dengan Yaumul Hasr, hari penyesalan. Ya, disebut menyesal karena orang-orang di hari kemudian itu semuanya menyesal. Orang-orang yang baik itu menyesal, kenapa hanya sedikit kebaikannya di bumi. Orang-orang yang tidak punya, yang selalu berbuat jahat pun menyesal. Kenapa saya berbuat jahat sampai dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hari kemudian. Makanya hari kiamat disebutkan Al-Quran juga dengan Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Surah Maryam ayat 39. Hari kiamat juga sering disebut dengan Yaumus Sa'ah, hari yang menentukan. Nah, jadi menentukan nasib seseorang, selamat tidaknya, itu di hari kemudian. Seseorang yang divonis bersalah di dunia melalui hukum, itu bukanlah hari yang menentukan. Karena kadangkala hukum di dunia kadang tidak membela kebenaran. Ya, kadangkala. Ini disebutkan dalam surah Ghafir ayat 59. Hari kiamat juga sering disebut dengan Yaumut Tanad, hari saling memanggil. Ya, dijelaskan dalam surah As-Saffat ayat 21. Kenapa disebut hari saling memanggil? Karena semua orang akan memanggil kerabatnya. Anak akan memanggil ibu bapaknya. Kemudian orang tua akan memanggil anaknya yang pejabat untuk menolongnya. Tetapi pada saat itu pertolongan dari sesama tidaklah artinya, kecuali hanya pertolongan Allah. Ini dijelaskan dalam surah As-Saffat ayat 21. Hari kiamat juga sering disebut dengan Yaumul Fas, hari pemisahan atau keputusan. Ya, karena disinilah dipisahkan antara kebenaran dan juga kebatilan. As-Saffat ayat 21. Kemudian Yaumul Jama', hari berkumpul. Dijelaskan dalam surah Asy-Syura ayat ke-7. Disebut hari berkumpul karena semua manusia akan dikumpulkan mulai dari Nabi Adam sampai yang lahir 1 jam menjelang dunia kiamat, semua berkumpul. Ya, di dunia mungkin kita tidak pernah ketemu dengan nenek kita yang 5 lapis di atas kita. Atau kita mungkin belum bisa ketemu dengan cucu kita 5 turunan setelah kita. Tapi pada hari kiamat, semua manusia akan dikumpulkan. Nah, ini disebut dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat ke-7. Lalu kemudian Yaumul Wa'id, hari yang dijanjikan. Surah Qaf ayat 20. Nah, lalu Yaumul Khulud, hari yang kekal. Surah Qaf ayat 34. Nama lain dari hari kiamat itu adalah Yaumul Khuruj, hari dikeluarkan manusia dari kubur. Dijelaskan dalam Qaf ayat 42. Yaumul Ashir, hari yang sulit. Surah Al-Mudassir ayat 9. Lalu kemudian Yaumul Qari'ah, hari kutukan keras. Nah, ini dalam satu surah ini. Surah Al-Qari'ah itu berbicara tentang hari kiamat. Al-Qari'ah itu sendiri bermakna kutukan keras. Lalu kemudian Yaumul Azifah, sesuatu yang dekat. An-Najm ayat 57. Nah, As-Sakhah, teriakan. Surah Abasa ayat 33. Lalu Yaumul Haqqah, sesuatu yang pasti. Inilah Al-Haqqah juga satu surah yang nama surahnya sudah berbicara tentang hari kiamat. Yang berarti Al-Haqqah sendiri artinya yang pasti. Lalu kemudian At-Tammatul Kubra, bencana besar. Sering mungkin kita dengar itu. Fa idza ja'atut tammatul kubra. Ya,
Jadi bencana besar yang akan melanda manusia. Lalu kemudian yaumul waqiah, hari kiamat. Ini juga adalah satu surah, Al-Waqiah. Itu berbicara tentang hari kiamat. Lalu yang terakhir adalah Darul Qarar, atau satu dari yang terakhir itu, Al-Quran juga menyebut hari kiamat dengan Darul Qarar, tempat kembali. Nah, Ghafir ayat 39. Nah, lalu kemudian, ini yang paling akhir nama lain dari hari kiamat itu, Ad-Darul Akhirah, negeri akhirat. Nah, surah Al-Ankabut ayat 64. Ananda sekalian, para peserta didik dimanapun Anda berada, apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Karena kita sudah yakin bahwa kiamat pasti akan dilalui oleh manusia. Ya, kata Nabi, al-mautu babun. Kiamat atau kematian itu adalah sebuah babun, pintu. Kullun nasi dakhiluhu, semua manusia akan melalui pintu yang satu itu. Jadi makanya kita harus mempersiapkan diri. Yang pertama adalah mengumpulkan amal jariah. Jadi amal jariah harus kita kumpulkan sebanyak mungkin. Ya, karena amal inilah yang akan menjadi bekal manusia menuju keharibaan Allah. Ada orang nanti yang datang di hari kemudian, lalu kemudian berkata kepada Allah, "Ya Allah, mali, mana hartaku, mana hartaku?" Maka Allah menjawab, "Fa inna maluhu min malihi thalathun." Hartamu yang kamu usahakan di dunia hanya 3 menjadi milikmu. Yang pertama yang telah kamu makan hingga habis, tetapi kamu tidak bisa mencarinya di sini. Yang kedua yang telah kamu pakai hingga lapuk, ini pun tidak ada di negeri akhirat. Yang ketiga yang kamu punya hanyalah harta yang engkau sedekahkan di jalan Allah. Itulah menjadi amal yang ada disimpankan di hari kemudian. Yang kedua adalah memperkuat silaturahim. Jadi perkuatlah silaturahim. 1000 kawan belumlah seberapa, tetapi 1 musuh sudah sangat memadai. Yang ketiga, terus bertobat dari segala dosa, karena semua manusia itu pasti punya berdosa, pasti pernah berdosa. Tidak ada manusia biasa pun yang suci dari dosa. Makanya kita harus beristighfar. Rasulullah SAW sendiri itu dia adalah maksum, terjaga dari dosa. Tetapi toh setiap hari dia beristighfar lebih dari 100 kali. Padahal dia sudah suci dari dosa. Bagaimana kita orang-orang biasa yang tidak pernah luput dari dosa? Makanya kita harus bertobat setiap saat. Agar kita bisa meninggal dunia dalam keadaan suci, tidak berdosa. Yang keempat adalah zuhud terhadap dunia. Tidak terlalu ambisi untuk mengejar harta dunia. Boleh kita mengejar dunia, tetapi jangan ambisi. Yang disebut ambisi menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Jadi zuhud itu bukan meninggalkan dunia. Akan tetapi kita mencari nafkah di dunia, mencari harta, mencari pangkat jabatan sesuai koridor agama. Jangan menggunakan cara-cara yang curang dan tidak benar. Banyak membaca Al-Quran. Jadi selama di dunia jangan lupa untuk membaca Al-Quran. Luangkanlah waktu. Barang 5 menit. Meskipun sedikit tetapi itu istiqomah, itu jauh lebih baik. Membaca Al-Quran, sebab di hari kiamat kelak kitab suci Al-Quran akan menjadi pembela bagi orang-orang yang membaca. Lalu yang selanjutnya memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ada hadis juga yang menyebutkan bahwa orang yang selalu bersalawat akan mendapat syafaat di hari kiamat. Makanya jangan pernah melalaikan salawat. Bahkan ada ulama yang menyebut kalau mau minum obat, mestinya supaya obat yang kita minum berberkah, maka dahuluilah dengan membaca salawat. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Mungkinkah kita bakal bertemu dengan keluarga di hari akhirat? Mungkinkah kita bakal bertemu dengan keluarga di hari akhirat? Ibu bapak kita yang telah meninggal, masih adakah kemungkinan kita bertemu di hari kemudian Allah?
Banyak ayat yang menjelaskan bahwa di hari kemudian saudara akan lari dari saudaranya. Ibu bapak tidak mampu menolong anak-anaknya. Seorang pejabat besar sekalipun tidak mampu menolong keluarganya. Beda ketika di dunia. Kadangkala ada orang yang melanggar tetapi ada omnya seorang jenderal polisi, maka dia bebas dari hukuman. Di hari kemudian tidak. Akan tetapi seseorang yang beruntung bisa saja dia melakukan reuni di hari kemudian, ketemu dengan sanak keluarganya. Yang mana penjelasannya? Nah, ini dia. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa zurriyatihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Surga Adnan yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh. Dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Jadi surga nanti akan dimasuki sebuah kelompok. Mereka terdiri dari ibu bapaknya, istri-istrinya, anak cucunya. Mereka masuk ke surga bersama-sama. Berarti ada kemungkinan seseorang bisa melakukan reuni di hari kemudian. Dan reuninya tentu saja tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Inilah disebut dengan silaturahim rohania. Siapa mereka? Waman sholah, golongan orang-orang yang soleh. Jadi kalau kita mampu menjadi kelompok orang yang soleh, memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk dari kelompok ini. Wal malaikatu yadkhuluna alaihi min kulli bab. Malaikat akan menjemput kita di pintu surga ketika kita hendak masuk. Ini luar biasa. Kita semua berdoa mudah-mudahan ini mampu kita dapatkan. Nah, selanjutnya hikmah beriman kepada hari akhir. Ini yang terakhir, materi terakhir kita pada pertemuan ini. Yang pertama adalah dengan beriman kepada hari akhir semakin beriman dan bertakwa kita kepada Allah. Yang kedua, meningkatkan motivasi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi ada motivasi kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang ketiga, menjauhi kemaksiatan dan perbuatan yang buruk. Yang keempat, semakin memperkuat keyakinan bahwa kehidupan dunia hanya sementara. Ananda sekalian, kita sudah masuk pada sesi penutup pertemuan kita pada hari ini. Di sesi penutup ini saya kembali ingin menyampaikan sebuah closing statement. Dan ini saya ambil dari ayat Al-Quran. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga menjadi berkah bagi kita semua dan selanjutnya bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehingga kita bisa memperoleh kebahagiaan hidup di dunia maupun lebih-lebih di akhirat kelak insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.